Kerjaan beres, videonya tayang, tapi dituduh korupsi, merugikan negara ratusan juta rupiah. Ceritanya gimana tuh? Amsal Kristisitepu bikin video profil untuk 20 desa senilai masing-masing 30 juta. Semua selesai, semua puas, kliennya nggak komplain sama sekali. Tapi, auditor inspektorat punya hitungan yang beda. Komponen kreatif kayak ide, konsep, editing, dubbing, hingga penggunaan mic, semuanya dicoret. Dinilai 0 rupiah. Selisih 5,9 juta dikali 20 desa, dihitung jadi kerugian negara 202 juta. Dianggap korupsi. Banyak konten kreator dan pekerja kreatif yang bersuara karena merasa pemerintah tidak menghargai jasa dan kerja kreatif. Padahal, akar masalahnya bukan itu guys. Aku sebagai vendornya pemerintah tahu akar masalahnya itu ada di sistem administrasi. Jasa-jasa itu emang biasanya nggak tercantum di standar harga di sistem administrasi pemerintah daerah. Idealnya standar harga itu udah lengkap dari tahap perencanaan anggaran. Tapi banyak perencana yang belum familiar dengan kebutuhan kerja kreatif. Jadi item-item seperti itu sering kelewat, nggak dimasukin dari awal. Akibatnya, setelah proyek jalan, auditor nggak punya pedoman. Aku yakin mereka nggak sebodoh itu nganggap kerja kreatif nggak ada nilainya. Tapi karena secara administrasi nggak ada, jalan paling aman buat mereka ya dianggap nol. Padahal sebenarnya ada mekanismenya guys. Klien sebenarnya bisa mengajukan penambahan standar harga baru untuk item yang belum tercantum sebelum kontrak ditandatangani. Tapi sepertinya klien Amsal kemungkinan besar nggak ngelakuin itu. Asal terima kwitansi, asal bayar, tanpa memastikan semua item itu sudah sesuai aturan administrasi. Yang jadi ngeri, beliau dijerat pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penyalahgunaan kewenangan jabatan. Padahal dia vendor swasta, nggak pegang jabatan, nggak punya kewenangan mencairkan dana desa. Yang harusnya kena itu ya tadi, yang ngurus administrasinya. Dan kalau memang ada selisih harga yang perlu dievaluasi, mekanismenya itu harusnya administratif dulu, nggak langsung lompat jadi perkara pidana. Selama sistem birokrasi di negara kita itu kayak gini, kasus kayak gini tuh bakal terus terulang guys. Bukan karena niat jahat, tapi karena sistemnya yang tertinggal, nggak sesuai sama realita kerja kreatif. Dan kalau setiap masalah administrasi langsung jadi pidana, yang terancam itu bukan cuma satu orang. Seluruh pekerja kreatif bakal jadi takut, nggak mau kerjasama sama negara. Hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen.